Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru. Ya, teman-teman, malam hari ini spesial sekali. Kita masih akan tetap membahas tentang transmigrasi, tapi ini agak beda. Kalau biasanya tentang suasana atau situasi transmigrasi tertentu, ya ini sebenarnya suasana juga, tetapi agak beda ini. Kaitannya dengan investasi yang salah jalan. Oke, sebelumnya saya cerita dulu sedikit. Jadi, saya ini berada di Rimbu Bujang. Rimbu Bujang itu adalah kawasan transmigrasi tahun 75 sampai 78 itu bertahap dan singkat cerita di sini menjadi perkebunan karet. Kemudian sukses, banyak orang-orang kaya, makmur begitu. Tetapi saat ini transmigran yang asli itu kalau ya ini cuma perkiraan saya saja gitu ya. Mungkin cuma sekitar 15-20%. Jadi kalau satu RT itu barangkali cuma ada sekitar ya 7-10 orang lah per RT. Itu transmigran yang asli yang dulu datang ke sini awal gitu ya. Jadi saat ini mayoritas warga transmigrasi di sini itu adalah generasi kedua atau anak-anak dari para transmigran tadi begitu. Nah, dengan begitu, maka tanah yang dulu dapat jatah transmigrasi itu 5 hektar, itu sekarang udah mulai dibagi-bagi ke anak-anak, apalagi yang udah meninggal, otomatis diwariskan ke anak, itu dibagi berapa anaknya gitu ya. Kalau misalnya anaknya 5, ya katakanlah 1 hektar, 1 hektar. Nah, ini jadi ada masalah baru. Karena kalau misalnya 1 hektar di sini dibuat kebun sawit atau karet, itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, itu sangat pas-pasan begitu. Dan kemarin tentang ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Bupati Tebo, udah wanti-wanti untuk hati-hati, karena kalau nggak hati-hati, anak-anak transmigran itu bakal bisa miskin lagi begitu. Ya masuk akal sih ya. Dan ya yang saya saksikan di sini memang anak-anak transmigran itu akhirnya mereka ya adu kreativitas untuk dalam tanda kutip menolak miskin tadi. Ada yang buka usaha ini, buka usaha itu, buka ladang di sana dan lain sebagainya macam-macam. Tapi ini ada satu kasus yang sangat memprihatinkan yang justru bertolak belakang dari itu. Niatnya sih seperti itu juga gitu ya, agar bisa lebih sukses, agar lebih makmur. Tapi ternyata malah kebalikan dari itu. Iya, itu tadi yang saya sebut adalah investasi yang salah jalan. Oke, saya kasih gambaran. Di sini sudah terjadi beberapa kali tawaran dari perusahaan investasi, baik itu lokal yang ada di sini ataupun yang dari luar daerah. Mereka menjanjikan keuntungan sekian, yang itu membuat masyarakat sebagian di sini itu tergiur begitu. Celakanya untuk invest ke perusahaan tersebut atau apalah itu namanya, itu mereka itu tidak menggunakan uang yang nganggur, tetapi mereka itu banyak yang ngambil uang dari bank, utang bank dengan agunan tanah yang jatah tran tadi yang dulunya dibuka dengan segala pengorbanan oleh orang tuanya, ini dimasukkan ke bank jadi agunan, ngambil uang di bank, masukkan ke perusahaan investasi tadi, dan macet. Memang kalau menurut saya bahaya. Saya tidak mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan investasi itu nipu dan lain sebagainya, tidak. Tetapi faktanya yang saya lihat bahwa memang terjadi beberapa kali dari 11 tahun yang lalu itu ada namanya Kinet, ada Quantum, itu betul-betul macet dan korban itu betul-betul menderita karena investasi melalui mereka itu gitu loh. Faktanya banyak korban berjatuhan karena fee yang dijanjikan, bahkan uang pokok atau modal pokok itu tidak balik gitu dan keluarganya berantakan. Nah, berkaitan dengan ini saya ada seorang tokoh di Rimbu Bujang yang saya lihat itu paling berani begitu untuk bersuara lantang tentang ini, mengingatkan masyarakat tentang bahaya ini. Dan malam hari ini alhamdulillah saya bersama beliau. Oke. Ya, assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Oke. Ya, teman-teman, jadi Ustadz ini Ustadz Rita Udin Anazami. Beliau adalah salah satu pendidik di pondok pesantren di Rimbu Bujang, Pergunu ya. Pergunu, dan beliau juga merupakan salah satu pengurus, tepatnya sekretaris dari PCNU Kabupaten Tebu. PCNU Kabupaten Tebu. Oke.
Jadi dari kemarin tuh saya penasaran, apa kira-kira motivasi beliau kok bisa bersuara lantang dan sendirian. Kita langsung tanyakan ke beliau dan kita juga akan coba gali cerita-cerita yang membuat heboh di Rimba Bujang ini. Oke. Ya, Ustadz ini jadi saya langsung ke pertanyaan pertama tentang motivasinya tadi apa ini kan ada yang bilang itu kan urusannya orang, kenapa sih ikut-ikutan gitu, ikut ngurusin itu, sementara Ustadz ini bukan korban gitu loh. Nah, ini gimana nih Ustadz? Ya. Mohon maaf bajunya santai nggak Oke, apa-apa ya. santai kita, santai. Karena santai. Begini, pesan yang mau saya sampaikan ke masyarakat itu, jangan pernah mengikuti investasi yang bahaya. Jangan pernah. Yang tidak ada jaminan keuangan di sana. Jangan pernah. Pokoknya jangan pernah gitu. Terus di tempat kita itu sebagaimana yang tadi disampaikan itu berulang kali, seperti ini berulang kali. Dan saya melihatnya ini adalah pembiaran. Pembiaran pihak terkait, baik pemerintah, wakil kita maupun instansi terkait. Jadi saya melihat ini bahaya gitu. Ini bahaya. Kalau ini tidak ada yang bersuara, maka korban akan semakin banyak begitu loh. Akan semakin banyak. Maka saya beranikan diri untuk bersuara. Saya memang tidak ikut ya, investasi ikut. Itu enggak ikut saya. Dan saya melihat pembiaran ini terlalu lama. Terlalu lama dan berulang kali gitu loh, berulang kali. Ini gemes juga loh. Gemes saya tuh, gemes. Ini gimana nih kok seperti ini gitu. Jadi makanya saya beranikan diri untuk itu. Tapi dalam tanda kutip ya, saya tidak pernah membenci siapapun ya. Saya tidak pernah membenci siapapun. Mereka semuanya itu nggak ada. Saya benci itu nggak ada. Tapi ini salah jalan ini salah jalan ini. Dan korbanmu ini bahaya ini. Ini korbanmu ini bahaya. Karena saya bersentuhan langsung sama korban itu. Banyak sekali ya yang ngadu kepada kita itu. Dan itu hidupnya udah berantakan lah. Menurut saya udah berantakan. Kalau saya sendiri ngeri itu melihat itu. Mana dia berhadapan dengan angsuran yang begitu tinggi, angsuran bank gitu. Kemudian keluarganya, terus anak-anaknya, potensi putus sekolah itu sangat tinggi. Gitu. Jadi itu sebenarnya motivasi saya itu, sehingga memberanikan diri untuk bersuara sangat keras untuk menyadarkan masyarakat, juga pihak terkait pelaku itu tadi. Terkait juga pelaku kali. Iya, pelaku itu. Jadi untuk para pelaku lah ya, pelaku gitu. Sudahlah, bisnis yang baik-baik lah. Bisnis yang baik-baik. Kasihan masyarakat ini, kasihan masyarakat. Orang-orang tua transmigran ke sini itu kan mau merubah nasibnya dari ekonominya dan lain sebagainya. Kalau kembali seperti ini kan dosa ini. Ya, dari sudut pandang agama ini dosa tenan ini. Jadi begitu, Mas. Oke. Tadi disampaikan Ustadz bahwa jangan ikut investasi yang berbahaya. Ini untuk masyarakat bisa tahu itu bahaya atau enggak gimana ini? Jadi sebenarnya begini. Itulah kenapa masyarakat kita itu kan pengetahuannya kan dalam tanda kutip masih minim ya, pengetahuan tentang investasi. Makanya pihak terkait, pemerintah atau apapun lah itu namanya, entah DPR, entah kementerian tertentu, itu membuat kebijakan untuk memproteksi masyarakat dari bahaya investasi. Karena di sini udah berulang kali itu sebenarnya. Entah dalam bentuk kebijakan, entah dalam bentuk perda atau apapun namanya lah itu kan, mereka lebih tahu dalam perkara itu gitu. Jadi masyarakat ini harus dilindungi gitu loh. Kasihan gitu. Jadi legalitas saja nggak cukup melindungi ini. Artinya gini kan, pasti yang biasanya yang ditanyakan masyarakat, misalnya ada tawaran satu perusahaan investasi, legal nggak? Ternyata mereka legal gitu loh. Apakah itu nggak cukup bahwa itu aman gitu? Nah, jadi begini, saya coba baca-baca di websitenya OJK itu ya. Legal dan masuk akal, gitu loh. Masuk akal, legal, gitu loh. Jadi manakala ini legal, lalu kemudian menjanjikan fee yang tinggi, misalkan
2%, 3%, 4%, ini kan nggak masuk akal. 2% aja udah tinggi itu ya? Kalau dari orang perbankan 2% itu nggak masuk akal itu. Oh iya. Itu ujungnya pasti menipu. Oke, Gitu loh. karena bank aja nggak sampai segitu ya? Bank saja nggak sampai segitu. Saya bukan orang perbankan loh ya. Iya. Oh iya, ya kemarin saya sempat ngelihat satu video dari ya seorang tokoh lah yang mengetahui tentang itu. Jadi katanya kalau keluar dari sistem perbankan itu rawan penipuan. Itu memang. Ya, ya memang iya. Jadi saya perlu cerita sedikit begini. Dampaknya investasi yang bahaya di Rimbu Bujang di Kabupaten Tebo ini itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Mohon maaf, ini yang depresi ada, depresi ada. Yang Depresi sampai tingkat seperti apa nih? ya tingkatan itu yang paling tahu orang psikologi lah ya. Iya. Tapi saya melihatnya depresi dengan berbagai tingkatan tentunya. Ada yang keluarganya hancur, ada yang keluarganya hancur. Saling berantem sendiri, saling menyalahkan. Iya, jadi dalam keluarga itu udah tidak kondusif dan lain sebagainya. Dan ini bukan sedikit, banyak, tak tambahi, banyak sekali. Oke, ini bisa dipertanggungjawabkan Ustaz? Saya pertanggungjawabkan. Artinya kan, saya itu. soalnya ini kebetulan kan tidak ada katakanlah testimoni langsung dari korban, tapi Ustadz yang cerita gitu. Artinya ini bisa dipertanggungjawabkan ya? Oke. Atas yang saya sampaikan, saya pertanggungjawabkan ya. Oke. Jadi saya sudah ketemu korban itu, saya sudah ketemu. Jadi keadaan korban, ada yang invest itu 200, ada yang 500 ada. 500,5 M ya? Ada yang 570 ada, dalam satu keluarga itu ada. Kalau 50, 100 itu banyak itu. Jadi memang hari ini dia udah pusing dengan angsuran di bank sebab memang mengarahkan pinjam di bank gitu loh. Itu masalahnya itu loh. Oh gitu ya. Itu masalahnya sebenarnya. Oke. Kalau misalnya katakanlah ikut tapi uang itu uang nganggur yang nggak harus pinjam barangkali nggak begitu masalah ya? Ya, dari titik itu sebenarnya investasi itu uang nganggur lah begitu ya. Tapi kalau tidak aman ya saya tetap nggak setuju. Iya. Setuju. Harus aman itu. Okay. Uang itu aman dan terkontrol gitu loh. Terkontrol. Iya, ini yang celakanya ini yang ngambil uang di bank dengan sertifikat sebagai jaminannya ya. Iya. Sementara ketika dimasukkan di perusahaan investasi itu nggak ada jaminan keamanan. Nah, itu yang repot. Itu yang repot. Jadi ini harus dicegah. Harus dicegah. Oke. Harus, itu bukan main-main itu. Nggak boleh lagi ada di sini nih. Ya. Itu motivasi pertama. Ya. Tapi sebagai ini kabarnya itu ya, saya dengar lah gitu. Ya. Selain itu juga ada motivasi lain karena Ustadz agak risih dengan pencatutan salah seorang tokoh dari NU. Ini gimana ceritanya nih? Oh ya, begini. Memang saya menemukan setiap yang datang ke tempat saya itu kan saya tanya, kamu tertarik dengan investasi ini karena apa? Gitu. Nah, mohon maaf, saya harus cerita ini. Iya. Ya saya tertarik ini karena ada tokoh Pak Yai Said Akil Sirot, Ketua PBNU. Nah, saya ini kan sekretarisnya ya. Dan itu disampaikan langsung kepada saya. Terus saya tanya lagi, apakah dalam penyampaian dia, pemasar itu menyebut nama Pak Said Akil Sirot? Dia sampaikan, iya menyebut itu. Entah itu kesalahan dari pemasarnya, atau memang doktrin dari perusahaan tersebut gitu loh. Tapi itu ada. Tapi ini saya sampaikan bahwa Pak PBNU itu tidak tahu model-model dia begini, nggak tahu. Dan dulu datang ke sini itu dalam rangka pengajian itu. Saya tahu persis karena saya ada di sana. Oke, jadi diundang pengajian di sini, ya. Tapi seolah ini di framing bahwa beliau mengizinkan, beliau mendukung gitu ya. Ya, ini perlu saya klarifikasi, ya sampaikan bahwa PBNU tidak tahu itu dan tidak terlibat dalam itu gitu loh. Dan masyarakat harus tahu, ini saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa didengar semuanya gitu. Oke. NU tidak terlibat itu. Mengenai warga NU yang ikut di sana mungkin iya.
tapi itu individunya saja. Gitu. Oke. Organisasi itu tidak terlibat sama sekali. Oke, jadi ini salah satu yang membuat Ustadz terusik juga gitu ya. Ini Iya. kenapa ini di bawah-bawah gitu ya? Jadi begini, ada yang menyampaikan sama saya itu begini. Loh, saya tertarik itu karena memang simbol-simbol NU di sana itu menonjol gitu loh. Nah, ini makanya ini harus dibuang simbol-simbol itu karena dia NU tidak terlibat di sana. Gitu loh. Jadi ada yang menyampaikan kepada saya gitu, itu ada. Jadi ini klarifikasi lah ya. Iya. Bahwa NU tidak terlibat di sana. Oke. Terus Ustadz kan banyak tuh yang datang ke rumah Ustadz, mereka curhat, mulai dari yang katanya ya betul-betul korban, kemudian juga bahkan pemasar sendiri juga ke sini, mereka menyadari kesalahannya, curhat juga gitu. Nah, sekarang apa sih yang mereka harapkan gitu, terutama para korban ini? Sebenarnya simple, harapan mereka itu simple sebenarnya itu. Uang dia itu kembali, uang yang dia investkan itu kembali gitu. Sehingga dia itu tidak terbebani oleh ekonomi yang begitu berat. Kalau dia pinjam di bank itu tidak terbebani oleh adanya bank, itu aja. Toh kalau seandainya dia sudah tidak yakin dengan perusahaan investasi itu biasanya saya salurkan kepada sesuatu yang legal gitu, yang benar. Ini caranya begini gitu. Jangan main anarkis dan lain sebagainya begitu. Jadi sebenarnya tidak mengganggu perusahaan itu, tidak, karena memang yang diambil, yang mau dituntut itu adalah punyanya sendiri. Iya, punyanya sendiri, bukan punyanya yang lain. Maka kalau ada asumsi begini, kalau ini dituntut yang lain jadi nggak kebagian, ya nggak masuk akal gitu. Karena yang diambil itu memang punyanya sendiri gitu loh, punya sendiri, dan itu dilakukan secara legal gitu loh. Saya memang dari awal itu berdiri, apalagi menjanjikan 3,5%, 4% per bulan. Terus yang saya itu agak aneh lagi itu membuat sistem pemasar yang apabila pemasar itu mendapatkan satu investor, kalau saya punya korban, itu dapat fee 0,6% per bulan. Dan apabila dia konsisten mencari investor dengan jumlah tertentu, maka dia akan dapat reward tertentu dan lain sebagainya. Oke, ini kayaknya mengarah ke ini ya, jadi kayak mengarah. Iya, dari uang ke uang saja. Perkiraan saya lah ya, perkiraan saya, tentu itu perlu dibuktikan. Oke, ketika nggak dapat investor, ya bingung. Iya, makanya untuk perusahaan, bukan perusahaan ya, investasi itu di sini kan banyak ini ya, banyak. Jadi bukan masalah penjualannya terganggu, bukan. Menurut saya bukan itu. Masalahnya bukan itu. Masalahnya tidak ada lagi yang invest di sana sehingga memang macet, nggak ada uang gitu loh. Karena memang dari awal itu nggak balance antara usaha yang dijalankan dengan uang yang dicari setiap hari itu, nggak balance sama sekali. Begitu. Benar-benar heboh, benar-benar jadi satu ya bahan perbincangan yang cukup lama ini Ustadz ya akhir-akhir ini, dan nggak selesai ini. Oke, kalau dari Ustadz sendiri nih, apa yang ingin disampaikan ke para katakanlah korban, kemudian juga masyarakat yang masyarakat umum khususnya Rimba Bujang dan umumnya Indonesia kaitannya dengan ini? Begini ya, sudahlah, yang seperti ini tuh nggak boleh lagi terjadi di tempat kita itu. Nggak boleh lagi terjadi di tempat kita itu, dan korbannya sudah sangat banyak. Masyarakat kembali kepada potensinya saja, yang petani bertani yang baik, yang profesional, dipupuk, panen yang baik, sehingga komoditi itu menjadi tinggi dan lain sebagainya. Kalau Allah mendirikan koperasi misalkan, ya jual pupuk, membimbing masyarakat untuk bertanam yang baik, lalu hasilnya dibeli gitu. Itu realistis sekali gitu. Terus yang senang berdagang yang baik gitu. Yang senang trading, ya silakan trading. Tapi pesan saya pakai uang sendiri loh ya. Nggak usah ngajak aja. Nggak usah ngajak aja. Pakai uang sendiri saja. Itu lebih resiko ditanggung sendiri. Jadi begitu harapan kita itu. Dan pemerintah maupun pihak terkait atau siapapun itu ya harus melindungi masyarakat dari bahaya investasi yang tidak safety ini. Dalam hati saya itu nggak benci si A, si B, nggak ada benci. Jadi, tapi saya menyampaikan bahwa
kalian tuh salah jalan ini. Jadi membawa korban yang begitu banyak ini. Ini korbannya itu bener-bener gitu loh, bukan main-main gitu. Jadi udahlah, kembali kepada anak-anak muda itu, kembali kepada potensinya yang baik, apa yang bisa dikerjakan. Mau berbisnis ya bisnislah yang baik gitu. Saya mendukung, malah yang seperti itu tuh saya mendukung, bisnis yang baik begitu. Oke. Jadi Rimbu Bujang stop, yang begini stop, nggak boleh ada lagi. Itu mudah-mudahan Ramadan ini saya selalu berdoa semoga semuanya selesai dengan baik lah. Selesai dengan baik, ada jalan keluar yang baik, dan bertobat. Oke. Dan tidak ada lagi investasi yang berbahaya seperti ini. Kembali kepada potensinya masing-masing. Saya Oke. kira begitu. Oke deh, itu tadi teman-teman, dan mudah-mudahan ini barangkali teman-teman nonton video ini sudah masuk bulan Ramadan, satu bulan yang mulia, yang penuh ampunan, penuh berkah. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi momentum untuk kita masyarakat Rimbu Bujang khususnya introspeksi, jadikan ini satu pelajaran yang sangat berharga gitu ya. Terima kasih Ustadz segala ceritanya. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.